Oke, pertama-tama turut berduka cita untuk almarhumah yang Titik Puspa, ya kan. Gua sempet ketemu sama beliau. Jadi waktu itu ada apa? Dia bikin drama musikal ya. Nggak salah drama musikal. Judulnya semut merah semut hitam kalau nggak salah. Itu sekitar tahun 2012, ya kan. Gue lupa di mana audisinya, cuman ya gue sempat ketemu. Terus ya audisi itu audisi acting, terus nyanyi juga. Gue nyanyi lagu beliau itu ada sebenarnya pilihannya dua, ada semut lagi, cinta putih sama marilah kemari. Ya dua lagu itu gue latihan. Terus yang gue bawain untungnya bisa pilih salah satu. Gue pikir dua-duanya nyanyi waktu itu. Ya lo gue pilih marilah kemari, marilah kemari, hey, hey, hey. Gagal sih, cuman apa namanya, itu salah satu experience yang sangat menarik ya di hidup gua, bisa ketemu dengan legenda seni di Indonesia, Titik Puspa. Ya semoga beliau tenang, amal ibadah dan semua kebaikan yang diterima, dan seni-seninya dan semua karyanya akan tetap abadi bagi kita yang masih muda yang bisa meneruskan ya. Oke, sekarang gue mau ke topik utama, itu dunia musik sih, dunia musik kita ini, dunia musik Indonesia kita sekarang ini sangat panas teman-teman. Sebenarnya udah dari beberapa tahun lalu ya, tapi gue nggak menyangka bakal selebar ini gitu. Maksudnya yang pertama itu adalah case-nya Ahmad Dhani dan Once Michael ya. Once Michael namanya, Once. Itu yang bahas perizinan lagu, terus royalti gitu-gitu kan. Dari pandangan orang awam aja ya. Ya gue tahu ini apa namanya, mungkin nggak bakal ada yang lihat, nggak bakal ada yang notice, cuman gue pengen aja gitu. Dari kemarin tuh sebenarnya dari 2 hari lalu gue harusnya pengen syuting gitu, cuman baru sekarang kesampaian. Oh ya, by the way, gue sambil temenin kopi hitam pakai creamer nih, saya kopi pahit nih. Nah, kopi pahit. Kopi-kopi yang kalau misalnya kita ke hotel teman-teman comot-comotin ini kopinya, bukan kopi robusta segala macam, pokoknya kopi-kopi saset. Oke, itu tadi ya, itu udah memanas loh ya, dan semua akhirnya banyak yang memihak Ahmad Dhani saat itu ya. Maksudnya banyak yang respect gitu, walaupun gue nggak tahu ya sekarang hubungan mereka gimana, Once dan Ahmad Dhani. Itu terus berujung sampai Ahmad Dhani jadi anggota DPR ya, terus ya dia makin bisa, mungkin masih semakin bisa untuk menyetir nih gimana nih, hak-hak yang bahkan tidak terpenuhi sepenuhnya ya, maksudnya bagi pencipta lagu ya, khususnya pencipta lagu dan pencipta lagu, komposer gitu-gitu kan. Selanjutnya kemarin gue nggak tahu ya tanggal berapa pastinya, ntar gue ini deh gue capture aja atau gue lihat, pokoknya terbentuklah visi ya kan. Enggak, nah ini gue baru tahu aksi itu adalah dari bukan kubu ya, gue ya dari pihak yang Ahmad Dhani loh, namanya aksi ya kan. Kalau nggak salah aksi itu isinya ada dia, ada Ahmad Dhani, ada Piu Pandi ya kan, ada Anji Manji kalau nggak salah, siapa lagi ya, Badai yang Krispati, lupa gue siapa lagi, takut salah juga kalau gue banyak ngomong. Nah itu gue baru tahu ada itu setelah visi ini ada Ariel Noah, ada Arman Maulana ya, ada Arman Maulana, Judika ya juga deh, Judika, Agnes Mo. Oh ya kemarin juga rame kan Agnes Mo sama Ari Bias sebenarnya, cuman masuk nih, Ahmad Dhani ini masuk. Jadinya rame deh, makin rame ya kan. Sempet gue bikin di TikTok kedua gue, akun TikTok kedua gue yang judulnya ya berita tentang
Agnesmo versus Ahmad Dhani itu. Padahal sebenarnya sini Agnesmonya versusnya Ari Bias ya. Cuman gue nggak tahu ya, secara psikologis, secara psikologis Ahmad Dhani ini menurut gue kasarnya apa ya? Gue mau ngomong pahlawan kesiangan, cuman nggak juga lah, karena pada akhirnya mungkin ada hati nurani dia yang terketuk ya. Mungkin dia merasakan, maksudnya gue kayaknya bisa deh, maksudnya dia tuh sama Once tuh digituin gitu loh. Maksudnya kayak Once nih setelah keluar dari Dewa 19 bahwa kan solo karir terus dia misalnya nyanyi ya, job nyanyi gitu, banyak nyanyi lagu Dewa kayaknya. Nah terus nggak bayar, nggak izin, IO nya juga nggak tahu gimana bayar apa, gue nggak tahu kalau IO nya. Harusnya kan emang IO, cuman sebenarnya ya kalau misalnya emang pisahnya baik-baik saat itu, atau manajernya Once itu harusnya secara attitude ya, mungkin bisa ngomong ke Ahmad Dhani gitu ya. Mungkin Ahmad Dhani udah merasakan itu bertahun-tahun. Dia kan pernah di podcastnya dia sama siapa ya, gue lupa deh, sama Solih Solihun atau sama Anji gitu, gue lupa. Emang pernah sama Solih Solihun ya? Oh ya ada. Tapi yang gue dengar langsung dari sama Anji, maksudnya Anji ini nanya kenapa mas bisa keras kayak gitu akhirnya. Nah itu Ahmad Dhani ngomong, kalau dari alasannya sih menurut gua Ahmad Dhani ini udah tahun-tahun dia digituin sama Once. Jadi saat ada orang lain yang digituin juga, akhirnya dia kayak empati. Kalau menurut gua sih gitu. Akhirnya dia bener diserang lah, maksudnya sedih ya. Maksud gua kayak yang dulunya teman baik gitu, yang bahkan teman baik di luar karir, bahkan di karir pun sampai duet kayak Ahmad Dhani sama Agnesmo kan pernah duet kan, nyanyi lagu jadi bagaimana caranya itu terus pernah jadi juri di ajang pencarian bakat kan Indonesian Idol juga tuh tahun 2012 itu sayang banget gitu. Maksudnya gue kalau jadi Ahmad Dhani sih Indian kayak nggak tegaan banget gitu loh, membuang temen gitu. Maksudnya kayak aduh gue pusing loh gini. Bahkan harusnya kalau menurut gue, kalau dia tuh bisa di tengah. Kalau kata gue Ahmad Dhani itu bisa di tengah. Dia kenal sama Agnesmo, dia juga empati sama Ari Bias, kayaknya temenan, gue gak tau dia temenan apa enggak. Tapi maksudnya kalau kedua ini ya, pandangan gue ya, temenan sama Agnesmo, terus secara empati juga dia sama Ari Bias, dan hasilnya dia bisa nengahin ya kan. Ahmad Dhani kan living legend nih ya kan, siapa yang nggak angkat topi sama dia dalam hal musik kan. Itu maksud gue, dia harusnya bisa menengah, dia jadi kok mediator sih, pokoknya dia menengahi gitulah. Jadi bisa nggak sepanas ini, harusnya dia ngomong di podcastnya Om Deddy, terus Agnesmo juga ngomong di podcast Om Deddy. Yang untung siapa? Deddy Kobuzier. Maksud gue harusnya mereka ini bisa ketemu gitu ya. Kadang-kadang gitu loh, kita karena satu kesalahan itu sama orang itu langsung semua kebaikan, semua memori baik, semua kenangan-kenangan indah mungkin loh ya kan, itu tuh dibuang semua. Gue gak tahu kenapa ada orang kayak gitu. Maksud gue kayak please gitu. Emang walaupun dia salah bukan berarti dia jahat gitu, ngerti gak sih ya kan, bukan berarti dia iblis gitu loh. Gitu maksud gue. Oke. Nah terus muncullah nih visi kan ya. Gue pertama lihat postingannya itu dari Ariel Noah. Dia ini terus juga sebenarnya karena gue bukan mengamatinya itu nggak begitu lama ya. Ariel itu kemarin ngomong itu ke hukumnya sih sebenarnya, mungkin ke hukumnya. Jadi maksudnya, nah itu lembaga yang menaunginya itu ya harus benar gitu, lebih mungkin dibenahi gimana nih sistem haknya, royaltinya segala macam, yang berarti emang
bukan berarti ya, ya itu emang haknya para musisi ya, baik itu mungkin dari penyanyi, baik dari komposer, pencipta lagu gitu ya, gue musisi itu emang harus jelas. Karena jujur gue kan senang gitu ya mengamati dunia musik gitu ya. Yang gue pandang itu pasti musisi atau band, terus band ini atau pencipta lagu gitu-gitu tuh pencipta lagu nggak semua, maksudnya pencipta lagu sekaligus penyanyi, performance gitu, mereka tuh kaya ya, dapat duit itu menurut gue tuh lebih banyak itu dari dia manggung, ya kan, manggung pasti ya kayak tour gitu, jadi bintang tamu atau jadi brand ambassador, endorse gitu-gitu menurut gue ya. Jadi sebenarnya gue pernah baca deh satu artikel atau apa, kalau dibayarnya bener pencipta lagu ya kan atau komposer gitu-gitu, kalau dibayarnya bener sesuai dengan haknya ya, sesuai dengan haknya itu tuh bisa beli pulau gitu-gitu. Nggak, itu agak hiperbola sih, cuman maksudnya pasti makmur lah. Karena kayak kemarin covid kan, itu tuh kayaknya, atau bukan covid juga, misalnya bandnya udah mape udah nggak laku gitu, udah nggak ada manggung gitu, itu pasti langsung banting setir. Maksudnya kayak kita ngeliat tuh kayak aduh, kok jadi jatuh gini ya, dulu tuh kayak sempet kaya atau apa ya, berduit, bahasa kasarnya gitu-gitu kan. Jadi begitu. Jadi makanya tadi gue bilang kalau misalnya even dia pencipta lagu ya dalam bandnya gitu, dia sekaligus penyanyi gitu, kalau dia cuman dari konser gitu-gitu ya kan, pasti kalau hukumnya bayaran royaltinya nggak jelas, nggak benar, pasti ya setelah dia itu habis gitu ya kan. Misalnya kayak gue liat dari YouTube gitu apa segala macam, banyak yang view-nya berapa gitu, harusnya bisa gitu, bisa ketutup gitu artinya apa kalau diputar di radio atau apa sih kok ya, apa Spotify yang musik-musik digital gitu kan, YouTube. Kalau misalnya emang bener pasti pada makmur sih kalau kata gue, para seniman-seniman ini. Sebenarnya banyak sih, cuman gue takut melebar kemana-mana ngomongnya. Tapi kayak apa ya, gue agak sedih sih karena musik Indonesia ini jadi terbagi dua kubu, teman-teman. Enggak, kayak 3 kubu deh. Yang pertama itu kubunya Ahmad Dhani, yang kedua itu kubunya Ariel Noah, yang ketiga ini kubu yang dengerin aja. Yang alias bodo amat gitu. Sebenarnya gue kemarin sempat bodo amat, tapi nggak bisa, gimana ya, kadang-kadang kita nih netizen ya kan, banyak yang bukan so tahu sih ya, kayak gue ini kan bebas pendapat, cuman kalian jangan sampai ribut juga lah gitu. Misalnya kalian mendukung si ini ini kayak politik jatuhnya ya, anjir. Ya maksud gue, jadi dokumen, jadi gue sedih banget gitu loh men. Kayak misalnya ada yang gak suka sama Ahmad Dhani nih, maksudnya jadinya gak suka, misalnya dia ntar konser atau gue liat di TikTok kayak misalnya ada orang nge-cover lagu Noah, terus komennya itu kayak, wah untung bukan lagu yang Ahmad Dhani atau lagu Dewa, kalau nggak suruh bayar nih gini-gini. Untung lagunya Ariel nih, Noah gitu, gratis ini. Gue kemarin kan soalnya Ariel kan ngomong ya mau pakai lagu ya udah pakai aja gitu, karena toh nanti ada direct licensing gitu-gitu, makanya dia menyerahkan semua itu ke hukum gitu-gitu. Nah itulah mungkin yang pada akhirnya Ahmad Dhani itu kemarin ngomong cukup keras ya ke Ariel itu, jangan sok kaya gitu. Gue ngefans sama dua-duanya sih, sama Ariel sama Ahmad Dhani. Ini sebenarnya semuanya Anji sama Padi, Chris Pati dulu, tapi maksudnya Chris Pati kan udah nggak ada, udah nggak ada kayak dulu lagi gitu, Semi ya udah gitu-gitu lah. Maksudnya kayak sayang aja gitu loh, jadi kayak terpecah gitu. Harusnya kan
dunia maksudnya musik ini ya bisa assemble ya kan, karena saingan kita nih kenapa kita harus duel bikin kubu di Indonesia gitu, di dalam sama anak negeri sendiri gitu. Sedangkan kalau mau kita tuh masih jauh banget saingan sama orang luar internasional gitu. Sekarang penyanyi Indonesia yang internasional masih dihitung jari kan, ya kan teman-teman. Siapa? Anggun udah pindah warga negaraan kan, jadi di Perancis. Agnes Mo event internasional, dia bahkan lebih sering nyanyi di luar daripada di Indo, ya kan. Kalau Noah kemarin, gue gak tau deh Noah udah internasional belum, kayaknya belum deh. Biasanya kayak Asia aja seringnya kan, kayak Kuala Lumpur, Malaysia, Singapura, masih Asia, ini enggak. Paling udah masif nih baru nih ke Jepang dia debut. Apa maksudnya, apa yang harus diributin gitu loh sama teman-teman anak negeri sendiri gitu. Maksudnya harusnya mereka nih emang duduk bareng sebelum bentuk kubu ini sebenarnya, tapi karena udah terjadi udah duduk bareng. Gimana nih, apa namanya, permasalahannya di mana? Berbeda pendapat, masa nggak boleh berbeda pendapat? Ya? Boleh lah. Gimana caranya yang beda pendapat ini salah satunya atau dua-duanya nggak boleh saling jatuhin gitu. Coba dengerin gimana solusinya. Ya masalahnya dulu di mana? Harus nomor satu nih harus dicari masalahnya di mana. Nah itu baru doanya bisa nah, kita harus ngapain gitu. Jadi jangan sampai mereka itu ikut politik kubu seperti ini gitu. Jadi kalian, gua sih harapnya ini segera damai, segera kalian bisa berjabat tangan, bisa menyelesaikan solusi ini sama-sama sebagai satu kesatuan dalam industri musik Indonesia gitu ya sih. Oke, kayak gue ngomongin udah kebanyakan, nggak tahu juga ada yang nonton apa enggak, tapi itu salah satu ngalor ngidul gue ya, gimana pendapat tentang kondisi dunia musik Indonesia sekarang gitu. Jangan mau kalah sama musik internasional, musik luar gitu ya kan, dari segi berkesenian. Pokoknya jangan sampai terpecah belah hanya karena beda pendapat, karena itu emang bumbu yang sangat kuat untuk memecah belah kita gitu kan. Gara-gara kopi pahit jadi bijak gua. Oke gitu aja teman-teman semuanya, makasih udah nonton. Mohon maaf ya kalau ada salah kata. Sampai ketemu di video berikutnya. Rambut gue jelek banget. Dadah.